Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Mintasi yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Di sini kami kelompok 13 yang beranggotakan saya Dina Fatmawati dan rekan saya Dina Rosyana dan Diva Ayu akan mempresentasikan tentang penawaran uang. Dalam penawaran uang ini akan dijelaskan tentang teori keuangan dan kebijakan moneter, yang dimana teori keuangan adalah analisis yang menjelaskan tentang perhubungan di antara penawaran uang dengan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara. Teori-teori keuangan yang dibahas di sini adalah yang pertama teori kuantitas uang, kedua teori sisa tunai, ketiga teori keuangan Keynes. Yang pertama, penawaran uang dan harga dalam pandangan klasik. Dalam pandangan klasik dibedakan menjadi dua teori, yaitu teori kuantitas dan teori sisa tunai. Yang pertama, teori kuantitas uang. Teori kuantitas uang dikemukakan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika yang tergolong dalam golongan ahli-ahli ekonomi klasik. Dalam teori kuantitas ini terdapat dua rumus yang dapat digunakan. Yang pertama, MV sama dengan PT, yang dimana M adalah penawaran uang, V adalah laju peredaran uang. Ini ditentukan oleh keseringan uang yang tersedia berpindah tangan dalam masyarakat dalam suatu tahun tertentu. Misalnya penawaran uang digunakan sebanyak 5 kali untuk transaksi dalam setahun, maka V sama dengan 5. P adalah tingkat harga, yaitu memberikan gambaran tentang indeks harga atau tingkat harga umum dalam ekonomi. Dan T adalah jumlah barang-barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Ini meliputi barang-barang jadi maupun setengah jadi. Yang kedua adalah MVY kecil sama dengan Y besar, yang dimana M adalah penawaran uang, VY kecil adalah laju peredaran uang. Ini berlaku untuk uang yang dibelanjakan untuk barang-barang jadi saja, dan Y adalah pendapatan nasional. Untuk nilai Y atau pendapatan nasional sendiri itu sama dengan tingkat harga dikali jumlah barang-barang jadi yang diperjualbelikan. Jadi Y itu lebih kecil daripada PT, karena PT sama dengan tingkat harga dikali jumlah barang-barang jadi dan setengah jadi yang diperjualbelikan. Untuk konsep dari teori kuantitas uang sendiri adalah perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama pada tingkat harga, dan perubahan kedua variabel tersebut adalah ke arah yang sama. Artinya apa? Jadi penawaran uang itu berbanding lurus dengan tingkat harga. Misalnya penawaran uang mengalami kenaikan, maka tingkat harga juga akan mengalami kenaikan yang sama dengan kenaikan penawaran uang, dan sebaliknya. Sebagai contoh, apabila penawaran uang bertambah sebanyak 5%, maka harga-harga juga bertambah sebanyak 5%. Dan apabila penawaran uang berkurang sebanyak 5%, maka harga-harga juga akan berkurang sebanyak 5%. Jadi untuk M dan P itu adalah berbanding lurus, sedangkan V dan T adalah tetap. Untuk contohnya sendiri adalah, misalkan dalam suatu perekonomian T adalah 500, penawaran uang 200, dan laju peredaran uang adalah 5. Tentukan tingkat harga di atas dan tentukan tingkat harga apabila penawaran uang meningkat sebanyak 25%. Untuk jawaban yang A adalah MV sama dengan PT, 200 dikali 5 sama dengan P dikali 500. Maka P adalah 200 dikali 5 dibagi 500 sama dengan 2. Dan untuk jawaban yang B, apabila penawaran uang naik menjadi 25%, maka penawaran uang menjadi 250. Kemudian MV sama dengan PT, 250 dikali 5 sama dengan P dikali 500, maka P adalah 250 dikali 5 dibagi 500 sama dengan 2,5. Dari jawaban di atas dapat disimpulkan bahwa apabila penawaran uang naik sebesar 25%, maka tingkat harga juga akan naik menjadi 25%.
yaitu 25% dari 2 adalah 0,5. Jadi tingkat harga menjadi 2,5. Untuk yang kedua adalah teori sisa tunai. Teori ini dikembangkan oleh Alfred Marshall. Teori sisa tunai diterangkan dengan menggunakan persamaan M sama dengan K kecil dikali PT. Untuk M, P, dan T mempunyai arti sama dengan kuantitas uang. Sedangkan K dalam teori sisa tunai adalah bagian dari pendapatan masyarakat yang tetap dipegang mereka dalam bentuk tunai. Misalnya 20% dari pendapatan yang dipegang masyarakat dalam bentuk tunai, maka K sama dengan 20% per 100 sama dengan 1/5. Dari rumus teori sisa tunai itu dapat disederhanakan menjadi 1/V. Caranya adalah dari teori kuantitas uang di atas menyatakan bahwa MV sama dengan PT, maka PT bisa diganti dengan MV. Jadi M sama dengan K dikali MV, kemudian MV pindah ke ruas kiri menjadi M per MV sama dengan K, maka K sama dengan 1/V. Kemudian ada kritik-kritik ke atas teori kuantitas uang. Yang pertama ada golongan monetaris. Mereka berpendapat bahwa pemerintah perlu mengatur penawaran uang agar inflasi dapat dihindari dan perekonomian dapat berkembang dengan teguh. Maka kebijakan moneter perlu dilakukan. Kebijakan moneter adalah alat yang paling efektif untuk mengendalikan kegiatan ekonomi. Yang kedua ada Keynesian. Mereka berpendapat bahwa teori kuantitas mengandung beberapa kelemahan dan tidak memberikan penjelasan yang baik mengenai sifat-sifat perhubungan di antara penawaran uang dan tingkat harga dan kegiatan ekonomi negara. Kritik-kritik utama yang dikemukakan yaitu pemisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Berdasarkan ahli ekonomi klasik, kesempatan kerja penuh dapat selalu tercapai. Kesempatan kerja penuh itu adalah semua faktor-faktor produksi dapat digunakan secara maksimal, yang meliputi tenaga kerja, modal, skill, dan tanah atau lahan. Jadi kesempatan kerja penuh dapat tercapai. Sedangkan menurut Keynesian, kesempatan kerja tidak sepenuhnya tercapai, karena ada beberapa negara yang memiliki permasalahan pengangguran, yang artinya tenaga kerja belum sepenuhnya terserap. Kemudian ada penggunaan sumber daya yang belum maksimal. Jadi menurut Keynesian, kesempatan kerja penuh selalu tercapai itu kurang tepat. Dan ahli ekonomi klasik berasumsi pada hukum Say, di mana penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Jadi tidak ada kelebihan penawaran, karena apa yang dikeluarkan akan dibeli masyarakat. Sedangkan menurut kaum Keynesian, T tetap itu tidak tepat, karena walaupun di dalam suatu negara kesempatan kerja penuh tercapai ataupun tidak, serta adanya masalah pengangguran, barang produk dapat ditambah karena suatu kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan pokok yang meningkat sesuai dengan meningkatnya jumlah populasi masyarakat. Selanjutnya adalah laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Menurut ahli-ahli ekonomi klasik berpendapat bahwa laju peredaran uang itu tetap, dan ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi laju peredaran uang dalam jangka panjang, yaitu sistem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efisiensi sistem pengangkutan, dan kepadatan penduduk. Jadi menurut teori klasik yang mempengaruhi laju peredaran uang hanya dalam jangka panjang saja. Selain itu maka V tetap. Sedangkan menurut golongan Keynesian, laju peredaran uang dapat berpengaruh dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Misalnya pengangguran yang tinggi akan mengurangi pengeluaran masyarakat, dan ini akan mengurangi laju peredaran uang. Inflasi menyebabkan laju peredaran uang bertambah cepat, dan dalam jangka panjang, misalnya kemajuan dan perkembangan institusi keuangan yang dapat mempercepat laju peredaran uang. Untuk selanjutnya adalah
perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh kuantitas. Apabila ekonomi mengalami masalah pengangguran, maka persamaan MV sama dengan PT tidak dapat digunakan untuk menerangkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi harga dan jumlah produksi barang dan jasa. Karena di dalam persamaan kuantitas uang hanya menjelaskan penawaran uang, laju peredaran uang, tingkat harga, dan jumlah barang dalam ekonomi tanpa menjelaskan faktor-faktor yang akan mempengaruhi penawaran uang, terutama masalah pengangguran. Dan menurut ahli klasik, V adalah tetap. Padahal apabila suatu negara mengalami pengangguran, maka akan mengurangi laju peredaran uang. Jadi, V tetap adalah kurang tepat. Untuk selanjutnya adalah teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Nah, dalam persamaan MV sama dengan PT, menganggap bahwa uang hanya digunakan untuk tujuan membiayai transaksi jual beli saja. Ini sesuai dengan persamaan kuantitas di atas, yaitu harga dapat stabil apabila setiap kenaikan jumlah barang yang diperjualbelikan diikuti dengan peningkatan penawaran uang. Artinya apa? Ketika jumlah barang yang diperjualbelikan naik, maka pihak bank atau jasa keuangan akan meningkatkan penawaran uang kepada masyarakat untuk transaksi jual beli. Hal ini sesuai dengan asumsi ahli ekonomi klasik pada hukum Say, di mana penawaran dengan sendirinya menciptakan permintaan. Jadi, tidak ada kelebihan penawaran karena apa yang dikeluarkan akan dibeli masyarakat. Padahal, uang dapat digunakan juga untuk tujuan berjaga-jaga dan spekulasi, yaitu disimpan atau digunakan untuk membeli surat-surat berharga. Terakhir adalah teori kuantitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Menurut teori klasik, penawaran tidak mempengaruhi suku bunga. Yang mempengaruhi suku bunga hanya penawaran tabungan dan permintaan tabungan untuk investasi. Sedangkan menurut golongan Keynesian, penawaran uang mempengaruhi suku bunga. Jadi semakin tinggi tingkat bunga, maka semakin banyak jumlah penawaran uang kas yang beredar di masyarakat. Sebaliknya, apabila semakin rendah tingkat bunga, maka semakin rendah pula jumlah penawaran uang kas di masyarakat. Selanjutnya ada teori keuangan Keynes. Teori keuangan Keynes ini menerangkan 3 hal utama. Yang pertama, tujuan masyarakat menggunakan uang. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Kemudian yang terakhir ada efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Yang pertama, permintaan uang untuk transaksi. Yang kedua, permintaan uang untuk berjaga-jaga. Dan yang terakhir, permintaan uang untuk spekulasi. Permintaan uang dalam grafik. Permintaan uang adalah jumlah uang yang diminta oleh masyarakat untuk ketiga-tiga tujuan meminta uang, yaitu untuk transaksi, berjaga-jaga, dan spekulasi. Grafik A menerangkan bahwa permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Garis vertikal ke atas merupakan kurva yang menggambarkan pendapatan nasional, sedangkan yang ke samping merupakan jumlah permintaan uang atau MRP. Dari sini dapat dilihat apabila pendapatan nasional rendah, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga juga rendah, yaitu apabila pendapatan nasional di YA, maka permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga di MA. Kemudian apabila pendapatan nasional naik menjadi YB, maka permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga juga naik sebesar MB. Kemudian kurva B merupakan kurva permintaan uang untuk spekulasi. Kurva permintaan uang untuk spekulasi dipengaruhi oleh suku bunga. Garis vertikal merupakan suku bunga, sedangkan yang horizontal merupakan permintaan uang untuk spekulasi atau MSP. Apabila suku bunga rendah di R1, maka permintaan uang untuk spekulasi tinggi yaitu di M1. Kemudian jika suku bunga naik menjadi R0, maka permintaan uang untuk spekulasi jadi menurun.
Artinya, orang akan lebih baik tidak menjual surat-surat berharga dan memilih membeli surat-surat berharga, karena dengan membeli surat-surat berharga, maka akan mendapatkan keuntungan yang tinggi pula. Jika suku bunga rendah, berarti makin banyak yang menjual daripada membeli surat-surat berharga tersebut. Jadi berbanding terbalik. Kemudian ada permintaan dan penawaran uang dan suku bunga. Di sini kita perhatikan jika kita gabungkan antara permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dengan spekulasi. Kurva A variabel yang vertikal atau ke atas merupakan suku bunga. Jadi suku bunga adalah R, kemudian yang ke samping adalah MRP. Seperti yang dibahas tadi, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga itu dipengaruhi oleh pendapatan nasional tetapi tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Berarti jika kita ingin menghubungkan, maka kurvanya adalah vertikal atau disebut inelastis sempurna. Artinya, apabila suku bunga R0, permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga adalah tetap. Walaupun suku bunga naik menjadi R1. Jadi, naik dan turunnya suku bunga tidak mempengaruhi jumlah permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Kemudian, kurva B merupakan permintaan uang untuk spekulasi. Bahwa permintaan uang untuk spekulasi berbanding terbalik dengan suku bunga. Jadi apabila suku bunga tinggi, permintaan uang untuk spekulasi rendah. Kemudian suku bunga turun menjadi R1, maka permintaan uang untuk spekulasi bertambah. Lalu kurva C merupakan kurva permintaan uang total yang terdiri dari permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, serta permintaan uang untuk spekulasi. Di sini apabila kita gabungkan kurva A permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dengan kurva B yaitu permintaan uang untuk spekulasi, maka semuanya itu dijumlahkan menjadi permintaan uang total atau MD. Artinya, permintaan uang total dipengaruhi oleh suku bunga. Pengaruhnya adalah negatif. Jika suku bunga tinggi di R0, maka permintaan uang di 0 atau rendah. Jika suku bunga rendah di R1, maka permintaan uang bertambah menjadi D1. Kemudian ada permintaan uang, penawaran uang, dan suku bunga. DM di situ menerangkan tentang permintaan uang. Kemudian MS0 menggambarkan kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang bentuknya adalah inelastis sempurna, artinya apabila suku bunga naik atau turun, penawaran uang adalah tetap. Kemudian artinya penawaran uang tidak dipengaruhi oleh suku bunga. Lalu jumlah penawaran uang itu kan dapat bertambah maupun berkurang dalam perekonomian. Nah, yang dapat merubah penawaran uang itu dapat bertambah maupun berkurang itu wewenang dari bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Kita misalkan ketika bank sentral ingin menambah jumlah uang beredar, misalnya ketika keadaan perekonomian sedang deflasi. Deflasi ini merupakan keadaan di mana jumlah uang beredar sedikit, harga barang rendah. Kemudian bank sentral akan menambah jumlah uang yang beredar, berarti kurva MS0 berubah ke arah kanan menjadi MS1. Nah, di situ jumlah uang yang beredar bertambah, salah satunya dengan kebijakan moneter yang dilakukan bank sentral dengan cara mengurangi suku bunga. Suku bunga dikurangi, maka bank umum akan mengurangi juga suku bunga kepada nasabahnya, sehingga yang meminjam akan lebih banyak daripada yang menabung, sehingga jumlah uang yang beredar akan lebih banyak. Jadi, kalau penawaran uang berubah dari MS0 ke MS1, maka suku bunga akan turun dari R0 ke R1. Keseimbangannya adalah dari E0 menuju E1. Jadi, artinya, apabila permintaan uang tetap, kemudian penawaran uang bertambah, maka membuat efek suku bunga akan menjadi turun. Itu artinya MS lebih besar daripada MD. Uang dan kegiatan ekonomi pandangan Keynes. Mekanisme transmisi. Keynes berkeyakinan bahwa pengangguran selalu wujud dan menyebabkan tingkat kegiatan dalam ekonomi belum mencapai tingkat yang maksimum. Keadaan ini dapat diperbaiki melalui dua pendekatan atau kebijakan. Yang pertama, menaikkan pengeluaran agregat melalui perubahan pengeluaran pemerintah dan komponen pengeluaran agregat lain, seperti ekspor dan investasi, dan membuat perubahan dalam sistem pajak pemerintah. Yang kedua, menambah penawaran uang. Di sini kita akan membahas poin yang B tadi soal menambah penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Analisis Keynes menunjukkan bahwa pertambahan penawaran uang akan dapat menambah pendapatan nasional.
Teori Keynes tidak menunjukkan bagaimana perubahan penawaran uang akan mempengaruhi tingkat harga. Efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan menjadi 3 tahap perubahan, yaitu yang pertama, perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Yang selanjutnya, perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi, lalu perubahan investasi mengubah pengeluaran, dan akhirnya pendapatan nasional. Rangkaian peristiwa yang berlaku. Transmission mechanism yaitu suatu rangkaian peristiwa yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Mekanisme transmisi yang menggambarkan efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Kurva A, garis vertikal menggambarkan suku bunga, sedangkan garis horizontal menggambarkan permintaan dan penawaran uang. Seperti yang sudah kita ketahui tadi, jika penawaran uang bertambah, maka suku bunga akan turun. MS0 ke MS1 berarti suku bunga turun dari R0 ke R1. Kurva B, turunnya suku bunga dari R0 ke R1 maka mengakibatkan jumlah investasi akan bertambah. Karena jika suku bunga turun, maka orang akan lebih suka meminjam daripada menabung. Itu artinya investasi meningkat, maka pengeluaran agregat juga meningkat. Kurva C, pengeluaran agregat meningkat terdapat pada kurva C, yaitu pengeluaran agregat meningkat dari AE0 menjadi AE1. Teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Oleh karena masih terdapat pengangguran, kenaikan penawaran uang dianggap hanya akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas adalah suatu keadaan di mana suku bunga mencapai tingkat sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk spekulasi menjadi elastis sempurna, yaitu ditunjukkan oleh titik E1 ke titik E2. Grafik Y menggambarkan suku bunga dari 8% sampai 2%, dan grafik vertikal ke atas adalah penawaran uang. Apabila penawaran uang bertambah dari MS0 ke MS1, maka menyebabkan suku bunga turun dari 4% ke 2%. Misalnya pada saat pemerintahan mengalami deflasi, yang dimana laju peredaran uang sangat rendah. Maka kebijakan bank sentral pada saat pemerintahan mengalami deflasi adalah meningkatkan laju peredaran uang dengan cara menurunkan suku bunga. Apabila suku bunga turun, maka permintaan uang untuk spekulasi meningkat. Ditunjukkan oleh titik E0 ke E1, yaitu pada saat suku bunga rendah, masyarakat akan menyimpan uang atau memegang uang tunai daripada membeli surat-surat berharga. Kemudian, apabila penawaran uang bertambah lagi dari MS1 ke MS2, maka menyebabkan suku bunga turun. Padahal suku bunga 2% sudah merupakan suku bunga terendah, maka bank tidak akan menurunkan suku bunga lagi. Hal ini menyebabkan permintaan uang dari titik E1 ke E2 membentuk kurva elastis sempurna. Artinya naik turunnya permintaan uang tidak mempengaruhi suku bunga. Jadi suku bunga adalah tetap. Berikutnya adalah efek perubahan penawaran uang dan analisis agregat demands. Dalam gambar tersebut terdapat dua gambar yang saling berkaitan. Untuk gambar A, terdapat tiga kurva, yaitu AE2, AE0, dan AE1. Mula-mula pendapatan nasional dan pengeluaran agregat berada di kurva AE0. Sedangkan dalam gambar analisis agregat demands ditunjukkan dengan titik A, yaitu pada pendapatan nasional 0 dan tingkat harga 0. Apabila AE0 bergeser ke kiri menjadi AE2, itu artinya adanya penawaran uang yang bertambah, sehingga mengakibatkan pendapatan nasional naik menjadi Y2. Sedangkan dalam analisis agregat demands dinyatakan dengan titik C. Apabila AE0 bergeser ke kanan menjadi AE1, itu artinya penawaran uang turun sehingga mengakibatkan pendapatan nasional turun menjadi Y1.
sedangkan di dalam analisis aggregate demand dinyatakan oleh titik B. Kenapa penawaran uang berpengaruh terhadap pendapatan nasional? Misalnya contoh di titik keseimbangan E0 ke E2, di mana penawaran uang mengalami kenaikan, maka efeknya adalah suku bunga rendah. Dari penurunan suku bunga tersebut mengakibatkan jumlah investasi bertambah dan banyak orang yang meminjam uang daripada menabung. Adanya investasi, laju peredaran uang meningkat, menyebabkan pengeluaran agregat meningkat dan pendapatan nasional naik juga. Sedangkan pada titik E0 ke E1 di mana penawaran uang mengalami penurunan, maka efeknya adalah suku bunga mengalami kenaikan. Dengan adanya suku bunga tinggi ini mengakibatkan jumlah investasi menurun dan masyarakat lebih senang menabung. Dengan adanya penurunan laju peredaran uang tersebut mengakibatkan pengeluaran agregat menurun dan pendapatan nasional juga turun. Efek perubahan penawaran uang ke atas keseimbangan ADAS. Terdapat dua keadaan yang akan ditunjukkan dalam efek perubahan penawaran uang keseimbangan ADAS, yaitu keadaan di mana kurva AS adalah landai dan keadaan di mana kurva AS adalah curam. Keadaan 1, kurva AS landai. Kurva AS dan kurva AS0 yang bentuknya landai, keseimbangan ADAS yang asal adalah di E. Dengan demikian, tingkat harga adalah P0 dan pendapatan nasional real Y0. Pertambahan penawaran uang mengalihkan kurva AD menjadi AD1 dan menyebabkan keseimbangan bergeser ke E1. Kedudukan keseimbangan ini menunjukkan tingkat harga mengalami kenaikan yang relatif kecil, dari P0 menjadi P1, dan pendapatan nasional real mengalami kenaikan yang relatif besar, dari Y0 menjadi Y1. Pada keadaan 2, kurva AS curam. Keseimbangan di antara AD dan AS1, di mana kurva AD adalah seperti yang diterangkan di keadaan 1, tetapi kurva AS1 curam. Keseimbangan awal adalah pada titik E1 yang juga pada tingkat harga P0 dan pendapatan nasional real Y0 yang sama dengan pada keseimbangan keadaan 1. Perubahan AD menjadi AD1 juga sama besarnya seperti dalam keadaan 1. Akan tetapi perubahan keseimbangan yang berlaku beda sifatnya. Dalam keadaan ini, harga mengalami kenaikan yang lebih tinggi. P0 P2 dalam keadaan 2 lebih besar dari P0 P1 dalam keadaan 1, dan pendapatan nasional real mengalami pertambahan yang lebih rendah. Y0 Y1 dalam keadaan 1 adalah lebih besar dari Y0 Y2 pada keadaan 2. Kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. 1. Kebijakan moneter kuantitatif. Ada langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Dalam masa deflasi, penawaran uang perlu ditambah. Langkah ini akan menurunkan suku bunga dan penurunan ini selanjutnya akan menggalakkan perkembangan kegiatan ekonomi sehingga tingkat kesempatan kerja menjadi lebih tinggi dan pengangguran berkurang. Dalam masa inflasi, pengeluaran masyarakat adalah melebihi penawaran barang-barang yang tersedia dalam perekonomian. Oleh sebab itu, pengeluaran agregat perlulah dikurangi melalui pengurangan dalam penawaran uang dan kenaikan suku bunga. Kebijakan moneter kuantitatif dapat dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu melakukan jual beli surat-surat berharga di dalam pasar uang dan pasaran modal. Langkah ini dinamakan operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan ke atas suku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Yang ketiga, membuat perubahan ke atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Selanjutnya, operasi pasar terbuka. Supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan, dua keadaan haruslah terwujud dalam perekonomian. Yang pertama, bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Yang kedua, dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Mengubah suku bunga dan suku diskonto. Yang pertama, dengan memberikan pinjaman.
Yang kedua, dengan memberi surat-surat berharga tertentu yang dimiliki oleh bank perdagangan yang memerlukan bantuan. Selanjutnya adalah mengubah tingkat cadangan minimum. Apabila kelebihan cadangan terdapat dalam kebanyakan bank perdagangan, kedua-dua tindakan di atas tidak dapat digunakan untuk membuat perubahan-perubahan dalam penawaran uang. Selanjutnya adalah kebijakan moneter kualitatif. Ada langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Kebijakan moneter kualitatif biasanya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau digalakkan. Yang kedua, pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah tertentu. Selanjutnya adalah pengawasan pinjaman secara terpilih. Tujuan utama dari pengawasan pinjaman secara terpilih adalah untuk memastikan bahwa bank-bank perdagangan memberikan pinjaman-pinjaman dan melakukan investasi-investasi yang sesuai dengan yang diingini oleh pemerintah. Dalam kebijakan ini, yang diawasi adalah bentuk pinjaman dan investasi keuangan yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Contoh langkah-langkah Bank Sentral untuk mengendalikan pinjaman bank-bank perdagangan adalah mengarahkan supaya bank-bank perdagangan memberikan pinjaman kepada pembeli-pembeli rumah biaya murah dengan tingkat bunga yang rendah. Yang kedua, menggalakkan pemberian pinjaman kepada pedagang-pedagang kecil. Yang ketiga, memberikan syarat yang lebih ringan untuk pinjaman kepada pedagang kecil dan industri rumah tangga. Kebijakan pinjaman secara terpilih dapat dilakukan pada dua kegiatan. Yang pertama, pinjaman kepada para konsumen. Pinjaman yang diberikan oleh bank-bank perdagangan untuk membeli barang-barang tahan lama seperti televisi, mobil, perabot, dan alat-alat dapur, dan untuk membeli rumah dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Yang kedua, pinjaman untuk membeli saham-saham di pasaran modal. Pengendalian pinjaman yang dapat diberikan untuk memberi saham di pasar saham, yaitu hanya sebagian saja dari pembelian itu, dapat menggunakan pinjaman dari bank. Yang selanjutnya adalah pembujukan moral. Kebijakan dengan mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan. Dalam pertemuan, Bank Sentral menjelaskan langkah-langkah yang sedang dijalankan pemerintah dan bantuan-bantuan apa yang diinginkan oleh Bank Sentral dari bank-bank perdagangan untuk menyukseskan tindakan tersebut. Dari pertemuan ini, bank-bank perdagangan akan mengetahui langkah-langkah bagaimana yang harus mereka lakukan agar usaha-usaha yang sedang dilakukan pemerintah akan mencapai tujuan dan efek yang diharapkan. Selanjutnya adalah efek kebijakan moneter dalam grafik. Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif akan mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pada mulanya dimisalkan perekonomian menghadapi masalah kemunduran ekonomi dan pengangguran meningkat. Untuk mengatasi masalah ini, Bank Sentral berusaha menambah penawaran uang dan menurunkan suku bunga. Perubahan ini akan memindahkan kurva AE ke atas dan kurva AD ke kanan. Efek dari perubahan ini, kegiatan ekonomi, pendapatan nasional, dan tingkat harga akan meningkat. Efek ini dapat dilihat pada grafik. Grafik A menunjukkan efek kebijakan moneter dalam analisis pengeluaran agregat penawaran agregat dalam kurung, yaitu Y sama dengan AE. Pengeluaran agregat pada ketika ekonomi mengalami kemunduran adalah AE 0 dan dengan demikian keseimbangan yang asal dicapai di E 0 dan pendapatan nasional adalah Y 0. Kebijakan moneter akan menambah pengeluaran agregat dan perubahan ini ditunjukkan oleh perubahan AE 0 menjadi AE 1 dan pendapatan nasional meningkat jadi Y1. Pertambahan pendapatan nasional ini akan menambah kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran. Efek kebijakan moneter dapat pula diterangkan dengan menggunakan analisis ADAS di dalam grafik B. Keseimbangan asal yaitu pada ketika perekonomian sedang mengalami kemunduran, dicapai di E0, yaitu titik persilangan di antara AD0 dan AS. Keseimbangan ini adalah sama dengan keseimbangan asal dalam analisis Y sama dengan AE. Maka harga pada
Keseimbangan asal ini adalah P0. Oleh karena kebijakan moneter memindahkan pengeluaran agregat dari AE0 menjadi AE1 dan menyebabkan pendapatan nasional bertambah sebanyak Y0Y1, maka kurva AD0 akan bergeser menjadi AD1 yang melalui titik E1 di mana E0E1 sama dengan Y0Y1. Kurva AD1 memotong kurva AS di E2. Dan ini merupakan keseimbangan ADAS yang baru berefek dari melaksanakan kebijakan moneter. Keseimbangan yang baru ini menunjukkan pendapatan nasional real harga meningkat dari Y0 menjadi Y2 dan tingkat harga meningkat dari P0 menjadi P1. Mengapakah dalam analisis ADAS pada keseimbangan yang baru pendapatan nasional real lebih rendah dari Y1? Hal itu bersumber dari efek pertambahan pengeluaran agregat dari E0 menjadi E1 akan meningkatkan harga-harga dan ini mengurangi pendapatan nasional real dan pengeluaran agregat real, yaitu hanya mencapai di Y2. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf, dan jika ada yang bisa ditanyakan melalui WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.